Nah, kalau Anda Itu menilai kan ini dua sebagai tersangka ke sana strategi ya? pecah belah ya, divide et impera antara dua klaster, dan saya juga meyakini pembagian klaster itu adalah strategi awal yang digunakan sewaktu itu untuk memecah belah kekuatan orang-orang yang selama ini meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu gitu. Hmm. Tapi yang jelas ini kan satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu kesatuan karena pasal-pasalnya juga melingkupi. Misalnya di klaster pertama ada 311, 310, juga ada 27A. Itu juga ada di klaster kedua. Perbedaannya kalau di klaster 1 itu ada tambahnya pasal 160 KUHP, di klaster kedua itu ada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu saja, tetapi dalam konteks pencemaran, fitnah semuanya kena. Ya, dan ini adalah satu kesatuan penyidikan. Artinya apa? Kalau satu berhenti, semua berhenti. Kalau satu lanjut, satu lanjut. Artinya ini satu paket gitu loh. Bahwa nanti ya, nanti dalam konteks sanksi akan lebih ringan, misalnya ya, itu kan cuma janji-janji manis. Makanya kami sudah punya komitmen dengan tim Roy Suryo CS itu jangan pernah mempercayai janji-janji manis dari kubu Joko Widodo. 280 juta rakyat saja bisa dia tipu, apalagi cuma 8 orang dalam 2 klaster gitu loh. Apalagi cuma dijanji-janji manis akan memaafkan. Apalagi sudah ada statement jelas bahwa permaafan itu secara pribadi, secara proses hukum jalan terus. Maka itu kami justru mengingatkan klien kami, dan klien kami juga punya komitmen untuk fokus membuktikan ijazah ini memang palsu, apalagi setelah ditunjukkan dalam proses gelar perkara khusus. Yang selanjutnya adalah, yang paling menarik adalah upaya untuk mencoba mediasi, membangun narasi damai, ada restoratif justice, itu selalu muncul dari kubu Jokowi. Biasanya yang minta damai itu orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Tapi ini minta maaf ke sana tuh gimana tuh? Nah, itu kan narasi yang seolah-olah ada pihak-pihak yang minta maaf dan orang yang dimintai maaf itu sudah benar. Padahal itu kan 2 orang saja. Dan permintaan 2 orang itu untuk minta maaf, misalnya kalaulah dia minta maaf dan kalaulah dimaafkan, tidak mengubah status kedudukan ijazah yang bermasalah menjadi clear. Ijazah itu baru clear kalau ada putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang dimaksud putusan yang berkekuatan tetap atau ingkrah itu adalah putusan kasasi di Mahkamah Agung. Ya ayo kita ikuti, jalani. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya ayo kita lakoni. Karena itulah proses dan prosedur hukum yang ada di Republik ini. Karena itu seluruh rakyat, ayo kita ikuti saja. Karena urusan ijazah ini tidak lagi urusan Roy Suryo, ini urusan seluruh rakyat. Dan karena itu, kalaulah ada permintaan maaf, justru yang harusnya minta maaf itu saudara Joko Widodo. Karena setidaknya sudah membuat gaduh dengan ijazah yang tidak kunjung ditunjukkan pada publik. Apalagi yang kedua kalau terbukti itu palsu. Dan minta maafnya juga bukan kepada Roy Suryo atau klien kami, tapi minta maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena dampak dari ijazah ini adalah kebijakan dari kekuasaannya selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Ya, tanggapan Bang Freddy, kalau menilainya ini lagi-lagi kita masih bahas soal 2 tersangka itu kan tadi. jelas, makanya saya katakan kan narasinya, ya khususnya teroris itu kan seperti itu ya. Kita juga dari tim Jokowi, tim pendukung Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan bahwa ini bisa diselesaikan secara khususnya buat teroris ini diselesaikan secara restoratif justice. Enggak, waktu itu kan kita sama-sama tahu itu ide siapa, siapa yang melemparkan isu itu, nggak ada. Kita kedua belah pihak hanya menanggapi. Dari Pak Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan bahwa akan dilakukan restoratif justice, tetapi kan kita sama-sama melihat bahwa kemarin ada 2 orang dari terlapor ini ya datang bersilaturahmi kepada Pak Jokowi. Itu kan niat baik. Nah, niat baik ya, katakanlah itu minta maaf, oke, dimaafkan, tetapi kebetulan memang untuk yang klaster ini proses hukumnya memang baru hanya ditetapkan sebagai tersangka, kan begitu ya, tidak seperti yang klaster 2 ini. Pemberkasan sudah berjalan, sudah menurut saya sudah hampir di ujung ini. Ya, jangan-jangan sebentar lagi ini akan sudah dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, kan begitu. Nah, itu kan bisa menjadi dasar ya kalau ada titik temu ya, karena menunjukkan niat baik ya. Tapi itu bukan karena misalnya pendukung Jokowi yang mengojok, bukan. Jadi narasinya bukan seperti, memang datang menunjukkan niat baik. Niat baik ini dihargai ya, dimaafkan misalnya. Nah, nanti masalah hukum ya, itu kembalikan kepada penyidik kalau bisa diselesaikan. Kalau saya pribadi berpendapat klaster 1 itu selesaikan saja, nggak perlu
lagi berpanjang-panjang. Yang pasti seperti kata Bung Ahmad tadi, melalui klaster 2 ini pertanyaan publik, pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan, penasarannya masyarakat Indonesia terhadap Ijazah Jokowi sudah cukup melalui proses persidangan yang 3 ini. Jadi tidak perlu melibatkan, menurut saya pribadi ini ya, tidak perlu lagi yang kalau mereka ini sudah menunjukkan niat baiknya. Kan begitu. Tetapi kalau ini dihentikan secara keseluruhan, saya sepakat dengan Bu Ahmad, masyarakat akan terus bertanya-tanya sehingga memang ini harus dijawab atau diputuskan di pengadilan. Setuju nggak Bung Ahmad? Saya pikir itu kan hanya apologi dan alat legitimasi untuk menghentikan kasus agar perlawanannya tidak meluas, hanya ngurusi yang 3. Seolah-olah hilanglah lawan Joko Widodo di klaster pertama yang jumlahnya 5 orang. Tapi ingat loh, di klaster pertama itu klien kami ada 3. Jadi 2 itu tidak merepresentasikan klaster pertama. Klien kami ada 3 orang di klaster pertama juga ingin kasus ini dituntaskan, juga tidak pernah minta maaf. Justru mereka menegaskan harusnya yang minta maaf itu Saudara Joko Widodo. Lagi-lagi saya melihat memang ini adalah strategi dari kubu Joko Widodo yang saya sebut berulang kali. Saudara Joko Widodo itu bunuh diri atau keliru saat dia membuat laporan polisi di 30 April 2025 yang lalu. Itulah dia masuk jebakan. Kenapa? Dia sudah memasukkan perkara ini dan dia sibuk mau keluar itu bagaimana. Dan dia kalau keluar dengan mencabut, malu. Makanya dia harus membangun narasi seolah-olah ada perdamaian, setidaknya mengurangi lawan. Dan mengurangi lawan itu dengan cara memisahkan klaster pertama dengan klaster kedua dan fokus pada klaster kedua yang hanya 3 orang. Setidaknya sudah tidak ada perlawanan dari klaster pertama yang 5 orang. Sebelumnya mau ada 12 orang dari 3 layer. Dan di layer yang sebelumnya itu ada 4 orang, termasuk klien kami diantaranya adalah Abraham Samad yang dipaksakan mau dikriminalisasi hanya melakukan podcast terkait ijazah Saudara Joko Widodo. Lagi-lagi, saya kira ini yang harus disampaikan kepada rakyat. Ini adalah bagian dari strategi kubu Jokowi yang memang dia sendiri sebenarnya ragu, khawatir, bahkan takut untuk masuk ke proses persidangan. Setuju nggak ini sebenarnya strategi kubu Jokowi, ragu, khawatir, takut untuk masuk ke proses persidangan? Ya enggak lah, kan tadi kembali ke misalnya di klaster 1 itu kan jauh hari udah berbulan-bulan timnya Bang Egy Sujana itu kan ya mereka sendiri yang sudah begini kan. Emang gitu Bang? Antara internal di dalam. Kalau kami itu fokusnya adalah melawan apa yang kemudian kriminalisasi terhadap klien kami. Bahwa ada Saudara Egy, Saudara DHL mengambil keputusan untuk soal Jokowi, ya kami tidak bisa menghalangi karena kami bukan kuasa hukum mereka. Tapi bahwa itu ditafsirkan sebagai perpecahan, oh memang itu berarti yang diinginkan mereka. Berarti benarlah strategi pecah belah yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. Dikonfirmasi dengan adanya perpecahan yang disebutkan tadi. Padahal dari kami nggak ada masalah. Mereka yang berselisih, mereka yang berpecah, kemudian dinarasikan bahwa itu strateginya kita. Nah kan terakhir kan itu kan kuasanya mereka ketika gelar perkara itu ya, gelar perkara khusus, dan disitulah ya yang ada peristiwa menangis ya, tidak bukan menyangka. Kuasa mereka ya, itu bukan kuasa tim kami ya. Iya kan. Jadi tidak bisa mereka, hanya Egy Sujana saat itu. Egy, kan mereka yang 2 itu. Enggak, itu hanya Egy. Oke, kuasa Egy kan di situ itu yang mungkin saudara karena tidak ikut gelar perkara khusus itu jadi tidak mengetahui secara rinci peristiwanya. Saya tidak ikut, tetapi kan itu terpampang di media bahwa itu kuasanya Egy ternyata melihat itu dan dia tersentuh, mengakui bahwa memang asli itu ijazah itu. Sekarang itu bagaimana mungkin seorang yang tidak punya kompetensi keahlian tentang ijazah lalu melihat ijazah langsung menyatakan itu asli? Dari mana dasarnya? Dan itulah yang kita bangun bagian dari strategi kubu Jokowi untuk meruntuhkan mental kubu Roy Suryo dengan mendekatkan ijazah pada proses gelar perkara khusus. Tadinya kami nilai bahwa proses menunjukkan itu adalah bagian dari keterdesakan penyidik karena tuntutan kami. Setelah kami kaitkan dengan peristiwa di Solo, oh ternyata itu bagian dari kubu. Dan kami yakin kubu Joko Widodo tidak akan pernah mengizinkan kecuali atas izin saja penyidik bisa menunjukkan itu. Dan setelah ditunjukkan ada peristiwa permintaan maaf dan seterusnya, baru kami sadari itu adalah bagian strategi untuk menjatuhkan mental klien kami. Tapi karena klien kami itu seorang saintis, tahu mana yang benar mana yang enggak ada masalah, enggak ngaruh mau ditunjukkan. Kenapa? Ya memang cuma ditunjukkan, tidak bisa diraba, tidak bisa diterawang, kemudian ada klaim bisa ngusek-ngusek, kemudian tahu embos, ada. Enggak ada. Orang kalau kita mau tahu embos itu harus diraba. Ada yang agak menonjol. Kalau kita mau lihat itu ada watermark harus diterawang. Memang ada desain watermark. Karena itu tidak pernah dilakukan, lalu dari mana dasar menyatakan itu asli? Apalagi setelah
kita lihat ternyata foto itu sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Begitu simpelnya. Gimana, Bang Ya, Freddy? jadi akan Strategi selalu- lagi yang ya, dibalikin begitu, lagi itu akan ya. selalu seperti itu. Jadi narasi sebelum ditunjukkan, ditunjukkan begini terus dipancing terus ditunjukkan. Ya. Ketika udah ditunjukkan, Ya ternyata yang ditunjukkan sama dengan apa yang Dian Sandi bermasalah. Bagaimana mungkin kita mengakui barang yang bermasalah? Narasinya justru yang menunjukkan ini yang ada di permainan itu. Oh, sengaja ini membangun narasi. Ya akan selalu seperti itu. Bahkan setelah putusan kasasi pun akan seperti itu. Nanti dia bilang lagi, apa keahlian hakim Nah itu pernyataan prematur, wong sidang saja belum kok sudah masuk kepada kasasi. Waktu dulu pun pernyataannya Statement seperti prematur itu. itulah yang kemudian justru merusak asas kepastian hukum di negara kita. Karena itu tidak boleh melakukan Sebentar Bang, sebentar kita kasih kesempatan dulu Bang Waktu Freddy, dulu pun silakan. pernyataannya seperti itu. Kita bilang ditunjukkan pun itu tidak akan berpengaruh buat kalian, akan terus menyatakan itu palsu. Oh enggak, belum apa-apa kalau dia menyatakan begitu, tunjukkan saja, nanti baru kita lihat. Nah, dan ternyata setelah dilihat bermasalah. benar kan? Iya. Dan akan seperti itu, makanya ini Iya, juga memang bermasalah barangnya. saya ulangi pernyataan saya lagi, nanti diputus kasasi pun itu akan seperti itu. Ya, ayo kita ikuti. Pernyataannya Jadi jangan ada terus, perdamaian begitu. pernyataannya terus akan seperti itu, bahwa itu tidak asli. Gitu loh, padahal ini sangat sederhana. UGM yang mengeluarkan, udah menyatakan benar mereka mengeluarkan itu dan itu ijazahnya. Ya sudah selesai, sesederhana itu. Saya jujur nih, kalau benar ada konten yang menyatakan bahwa Roy Suryo ijazah palsu, khususnya yang dari UGM itu, ya, kalau benar seperti itu, ya saya tidak sepakat. Saya yakin Roy Suryo itu alumni UGM. Karena apa? Ya karena UGM-nya. Tidak ada track record UGM. Ijazah yang dikeluarkannya itu tidak benar. Nggak pernah kita lihat. Gitu loh. Makanya saya yakin, apa bahasa Roy Suryo itu berapa? 99,90% atau 11 triliun ijazah Roy Suryo itu asli yang dari UGM itu. Saya yakin itu, gitu loh. Sehingga kalau ada yang menyatakan itu benar, saya yakin itu fitnah. Ini sama dengan Pak Jokowi, karena UGM-nya saya dinyatakan Roy Suryo juga, kamu bukan alumni UGM. Waduh, UGM masih dipertanyakan seperti itu. Justru yang bermasalah adalah orang yang mempertanyakan ya ijazah yang sudah rektornya menyatakan benar alumni dia, menyatakan ada ijazah itu, termasuk dekannya. Nah ini menurut saya orang-orang inilah yang bermasalah. Dan ini ya sudah menghadapi konsekuensinya, udah diproses hukum. Dan saya percaya ini sebentar akan berproses, sebentar lagi dilimpahkan akan masuk ke persidangan. Tetapi sekali lagi, itu pun nanti proses itu berjalan sampai kasasi putus, ini orang-orang tidak akan pernah mengakui itu ijazah, akan konsisten di situ. Begitu loh. Iya. Pasti kan akan konsisten terus nih ya, dari proses hukum yang sudah dijalani dong. Masalah memang kita harus konsisten. Kalau itu nggak benar harus katakan nggak benar. Jangan itu nggak benar karena hanya ditunjukkan kemudian itu asli, terharu, saya bisa pegang, itu justru kebohongan begitu. Lagian kalau memang benar ini masalahnya itu kaitan ijazah, berarti kita bisa baca memang ada strategi ekstensifikasi persoalan agar meluas sehingga nanti targetnya kasus ini tidak disidang, ada intervensi kekuasaan dan menghentikan kasus ini. Misalnya soal deponering ya, penghentian kasus demi kepentingan umum. Kalau itu nanti sampai di jaksa, misalnya tidak bisa di SP3. Itu kan strategi yang bisa kita baca. Kenapa? Karena begini, Demokrat saja ditarik-tarik, Pak SBY saja ditarik-tarik. Dan itu memang bukan oleh Jokowi, tapi Jokowi yang pernah pertama kali menyatakan ada orang besar. Dan terakhir di sebuah stasiun TV di 9 Desember 2025, diulangi lagi. Dia meyakini pasti ada orang besar. Dengan asumsi apa? Nggak mungkin bertahan lama kalau nggak ada orang besar. Ini kan tuduhan. Kenapa? Karena kami, ya tim kami, itu tidak pernah dibayai oleh orang besar. Bahkan oleh Roy Suryo pun enggak. Karena kami memang melihat ada persoalan kebangsaan yang kami harus hadir mendampingi Roy Suryo dalam perjuangan ini, maka kami tergerak dan berjuang. Tidak ada kaitannya dengan ada orang besar sehingga pertandingan ini bisa bertahan lama begitu. Lagi pula kalau konsisten menggunakan dalih, bukan dalih ya, dalil katakanlah begitu. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan? Harusnya kan saudara Jokowi yang membuktikan ada orang besar. Nyatanya enggak juga. Jadi saya menyimpulkan bahwa memang ada strategi ekstensifikasi perkara yang menyasar ke banyak pihak, termasuk menggunakan sejumlah YouTuber yang memang kita ketahui pendukung Jokowi, agar apa? Agar kegaduhan ini makin meluas dengan target apa? Ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini sehingga tidak sampai ke persidangan. Oke, Bang Freddy.
Ini terakhir ya sepertinya ya, Ya, apa yang jadi kemudian ingin Anda sekali sampaikan. Ini kan lagi- terkait ini Bang, bentar. Ada 7 pendukung Jokowi yang dilaporkan. Nah ini nanti kelanjutannya seperti apa dari relawan Jokowi sendiri? Apakah akan memberikan dukungan moral atau bagaimana? Oh iya, tadi kami sudah ketemu ya, kita backup penuh ini teman-teman yang dilaporkan semua ini sudah menyiapkan juga tim hukumnya, tim pengacaranya, tim pembela, dan siap sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sudah sebetulnya ini menunggu kepastian. Kalaupun mereka tidak sebut nama maupun kontennya, jadi mau nggak mau mereka justru siap ini menunggu panggilan supaya ada kepastian. Misalnya, apakah itu saya? Kemarin saya misalnya dengan di Nah TV ini ada inisial Iya makanya F loh. kemarin saya di TV sebelah dengan Ya. Mas Roy kan. Mas Roy itu saya bilang. Ada deh kata dia, tapi di belakang panggung dia bilang memang bukan saya kan begitu. Jadi justru bahkan saya walaupun saya sebetulnya percaya karena seperti yang kata Bung Ahmad tadi klasternya. Saya merasa tidak pernah bersinggungan dengan klaster itu misalnya Hambalang dan Ijazah itu kan begitu. Nah, tetapi dan biasanya kan inisial itu 2 ya. Ini 1 kan begitu. Jadi itu yang pertama, belum ada kepastian. Yang kedua yang paling penting sebetulnya kontennya itu dan nama akunnya itu. Nah, tetapi teman-teman itu tadi kita sudah menyatakan siap justru menunggu dipanggil. Dipanggil supaya apa namanya diskusinya, argumentatifnya bisa lebih masuk substantif. Kan begini ya. Kita kan sama-sama tahu. Ini namanya medsos. Ya, ada yang reaction misalnya. Ada yang ini nih kedua belah pihak itu bermain seperti itu. Ada yang bertanya, mempertanyakan pakai tanda-tanda tanya, kan begitu. Ada yang mengutip. Nah, jadi Ya, apakah baik. konten-konten yang Baik.